itu tafsirnya segala puji kemuliaan hanya milik Allah. Padahal logikanya, zahirnya kita memuji dunia, memuji sesuatu. Ternyata di dalam sesuatu itu mazhar, ternyata otomatis ketika orang itu berilmu memuji dunia ikut memuji akhirat. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, berhadir kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat lahir dan sehat batin, sehat jasmani dan sehat rohani. Dan Allah pula lah yang telah memberikan kepada kita nikmat istiqamah iman, nikmat istiqamah Islam, sehingga dengan nikmat itulah ringan langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk berhadir di majelis ini dalam rangka talabul ilmi, yaitu mencari rumus keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya menuntut ilmu itu adalah mencari rumus keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat menuntut ilmu itu untuk biar tambah ganteng, tambah pintar, tambah cantik, tambah berpangkat. Jangan. Jadi isinya thalabul ilmi itu yaitu mencari rumus sekira Tuhan kita redha. Apabila Tuhan kita redha, otomatis alam ini pun juga akan redha. Sebelum kita masuk kitab kita, sedikit kita membacakan dalam kitab di dalam kitab Fadailul Amal. Jadi sudah kita sebutkan ayat Al-Quran, ayat Tuhan kita yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya di dalam kitab Fadailul Amal, di dalam kitab Fadailul Amal, fadilah amal di mana? Ujar sini kata beliau, ciri-ciri orang yang berakal, yang bersangkutan dengan Al-Quran. Di dalam kitab Fadilah Amal ini hadis-hadis Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, ujar beliau, ciri-ciri orang yang berakal. Nah, ini manusia semua boleh, nggak ada jin kalau ajarin jin ya, manusia semua ya Allah. Nah, jadi yang bisa mengetahui, yang bisa mempunyai diri sendiri ialah diri kita sendiri. Pak ini berakal kan ada, jangan orang aja yang dilihat, kita harus koreksi diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang mendapat rahmatullah, ia selalu mengontrol, mengurusi di mana kekurangan dirinya. Jadi sini kata beliau, ciri-ciri orang yang berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring. Jadi ciri-ciri orang yang berakal itu dia bisa mengingat Allah walaupun sambil berdiri ataupun lagi berduduk ataupun lagi berbaring, dan mereka memikirkan pencipta langit dan bumi. Jadi kalau di dalam tafsirnya lagi di sini apa? Wa 'ala dzunubihim yatafakkarun fi khalqis sama. Bukan sekedar memikirkan pencipta langit, tapi memikirkan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Seraya berkata, ya Rabb, Tuhan kami, Rabbana, Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau, maka peliharakanlah kami dari siksa api neraka. Jadi apabila manusia itu di ketika berdiri tidak ingat Tuhan, di ketika berduduk tidak bisa ingat Tuhan, atau di ketika berbaring tidak bisa ingat Tuhan, itu tanda ciri-ciri orang yang tidak berakal. Namun sebaliknya,
Ketika dia berdiri dia bisa mengingat Tuhan. Ketika dia berduduk bisa dia mengingat Tuhan. Ketika dia berbaring dia bisa mengingat Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang berakal. Di dalam kitab pada para fadilah amal dan kitabnya masyhur. Jadi pahamnya, ketika kita berdiri kita tetap dianjurkan mengingat Tuhan. Zikrullah. Contohnya, maksudnya, pahamnya, walaupun kita lagi kerja, artinya berdiri itu beraktivitas. Jangan ingat Tuhan tuh waktu diam aja lah. Di wisika ingat Tuhan misalkan nih lagi mahajan atau lagi nabrokon atau kurus sesaat ya, itu belum hebat. Yang hebat itu ketika sibuk bisa ingat Tuhan. Lagi kerja, lagi nyawit, ya Allah, bagaimana? Bahkan sekalipun lagi sepak bola pun bisa ingat Tuhan. Jadi andamahnya itu andamah zikir. Ya bro, jangan lupa dengan Tuhan. Apalagi maaf, perkara bikin anak lah, lupa dengan zikir artinya jadi hantu. Apakah jadi hantu itu mukanya? Enggak, akhlaknya. Salah siapa? Salah orang tuanya juga. Tahu tumbuk aja juga. Ingat-ingat, orang ingat juga nanti keluar. Yang ada ingat itu cepat. Jadi sih tadi yang boleh kita ciri-ciri orang yang berakal itu ketika dia berdiri dia bisa ingat Allah. Ketika dia duduk atau dia berbaring dia selalu memikirkan pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Allah Tuhan kami. Ini pujinya masuknya sini. Itu Allah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Nah, lalu sebagai orang mengajari di potongnya Qurannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, pandang di kita Tuhan, apa-apa yang dicipta Tuhan itu kali ini yang sia-sia ini jadi pahamian. Kayak apa kita membuktikan ciptaan Tuhan itu memang benar-benar tidak sia-sia. Apakah bisa membuktikan dengan ilmu kita sendiri? Misalkan nih si hamba itu berjumpa dengan Tuhannya, dekat dengan Tuhannya, lalu mengaplikasikan Quran Tuhan. Apakah bisa si hamba itu mengaplikasikan Al-Quran kalam Allah itu tanpa melalui wasilah Nabi kita Rasulullah SAW? Niscaya aplikasinya salah betul, bahkan dan bermudirun sesat lagi menyesatkan. Aku tatai boleh-boleh saja memegang anjing karena aku punya dalil Quran. Ujar Tuhan, apa yang aku cipta itu kaidah sia-sianya, jadi wajar saja aku punya anjing. Inilah orang yang sesat. Kenapa? Dia mengaplikasikan Al-Quran tanpa melalui wasilah Nabi kita Rasulullah SAW. Dipahamnya itu syariat tetap berlaku, seruan Muhammad tetap berlaku. Kata Nabi kita, anjing haram. Bukti kita tidak menyia-nyiakan sesuatu ialah menganggap itulah haram. Jika tak ada sesuatu tidak ada hukum. Karena ada hukum, ada sesuatu lalu itulah bukti tidak sia-sia. Kebanyakan orang memang tidak sia-sia itu meremehkan syariat. Wajar apapun yang kita Tuhan tidak ada yang sia-sianya. Jadi hajar terus. Yang kiri dihajar, yang kanan dihajar. Itu bukti pembuktian yang novel. Bukti yang sah itu kita mengaplikasikan dengan ajaran-ajaran Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus, kalau ilmu wawasan sempurna, wabil khusus ketika memandang apa yang di langit dan apa yang di bumi dan apa-apa di antara keduanya, pandang dengan puji. Orang yang mempunyai puji itu tidak ada pakainya 2, 3, 4. 1. Waktu kita mengaji sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun tanpa ada baiat puji, kita masih 2. Mata kepala memandang sesuatu, mata hati berkata sesuatu itu ialah dalil atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mempunyai puji, mata kepala memandang sesuatu, mata hati memuji semata. Tidak ada lagi luarnya apa ini? Luarnya kertas, dalamnya Allah, bukan seperti itu. Itu masih hakikat lah.
Luarnya menanggap ini kertas, dalamnya Allah Ta'ala itu hakikat. Lain di luar, lain dalam, masih ciri-ciri orang munafik. Makanya mengaji itu jangan masa puas. Wah, aku kata 30 kali sudah tamat tauhid misalkan, belum tentu kita puas. Tentu di mana pian kau tak pas tidaknya akhlakul kaimah sapian. Kalau memang benar-benar ilmu batinnya itu pas dengan sendirinya, zahirnya pas. Apabila zahir ini tidak bisa menyerupai, mengikuti baginda Rasulullah, nyata bukti rohnya, ilmu batinnya itu ada yang konslet dia. Tapi konslet bagaimanapun, kalau dia selalu tolabul ilmu, tenang-tenang saja, pasti ketemu. Yang sakitnya ini merasa puas, ilmuku sudah tinggi, cukup sampai di sini. Nah, hati-hati kita lah, hati-hati. Nah, bagi husna yang calon-calon yang bekal ada bakat untuk kepintaran, yang ada bakat kelebihan, dari sekarang tanamkan hati kita, jangan merasa puas sekalipun ceritanya nggak sombong. Sombong yang paling fatal itu ketika dia merasa puas menuntut ilmu agama, itu paling fatal sombong sebenarnya. Kalau sombong yang lain dipahaminya masih jadi demikian. Sombong yang lain itu satu perkara ya, disiksa dengan satu perkara. Kalau sombong merasa puas dengan ilmu, itu berkekalan, menyesatkan. Kenapa? Karena dia merasa puas, sudah enak, sudah tinggi, sudah santap, sudah jadi orang Ta'ala aja. Masa bujur sudah, ujungnya orang dihambui, orang dikutani, orang disambut-sambut sebut-sebut. Nah, itu hati kita lah. Kita tidak perlu menampakkan derajat, menampakkan kualitas diri kita dengan lisan kita. Kita tidak perlu menampakkan kualitas diri kita dengan gertak, jangan. Cukup akhlak kita yang menampilkan kualitas diri kita. Jangan kita dengan mulut, lisan, jangan dengan kekerasan, jangan. Cukup dengan akhlak. Namun bagaimana akhlak kita mendekati atau mengikuti baginda Rasul, kalau memang akhlak di batin ini ada ilmunya, apalagi merasa puas, merasa pas atau merasa takut. Makanya guru kita guru Hamdan, ilmu itu kaji tinggi-tinggi, tapi tetap pakainya di bawah. Gak ada ilmu yang misalkan, gak ada yang misalkan itu sangka-sangka. Silakan kalau menyangka sesat, jangan menggui orang lain. Nah, mau sesat sendiri aja, jangan berbawaan, jangan berbawaan. Ada katanya, aku berhubungku, aku memiliki nara, berhubung aku menjaga keluarga-keluargaku, jadi aku harus memperhatikan keluarga-keluargaku untuk mengerti ilmu agama. Ini orang pengen bernama tanpa ilmu. Bagaimana seperti aplikasinya ayatku, aku bagaimana? Jadi kita banyak-banyak berselawat. Saya kira hati kita selalu diberi petunjuk, dibimbing. Karena bilang dulu kita, selawat itu adalah irsyad. Irsyad itu pahamnya kompas, petunjuk. Selagi irsyad itu, salawat itu ada di diri kita, sekalipun iman kita lemah, irsyad itulah yang menolong kita. Misalkan kita mau berjudi, hati udah lemah sudah nih, pas sampai ke sana judinya tutup karena ada irsyad. Atau nih perjudinya buka, yang masih buka, tapi hati kita tertutup. Ataupun itulah buktinya sholawat menurunkan diri kita. Tapi kalau orang yang tanpa, yang kurang minim banget salawatnya, ketika mau bermaksiat, tempat maksiatnya buka, hatinya lemah iman, lalu terjadilah kemaksiatan karena salawatnya kurang. Jadi bimbing jangan pamulir salawat lah, jangan pamulir. Kalau bimbing nak tahu rahasia salawat itu dari dulu pada yang luar biasa salawatnya, luar biasa. Sedikit ringkasannya, salawat itu banyak ada di kita, bukan ke speaker, bukan ke mesin, bukan ke ustaz, bukan ke lain, ke diri yang membaca, yang mendengar. Sampai mana kualitasnya, dan tidak mungkin disamakan kualitas
Yang satu ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang satu ya Rabbi sholli ala Muhammad. Tetap dapat tapi pasti beda. Jangan taruh lah. Mau disamakan kenyamanan, keenakan lah. Memang soal itu orang apa? Orang pasti pun tetap mendapatkan pahala benar. Tapi mungkin ada jadwal, ada kualitas. Dia mungkin bisa makan. Yang satu orang lehernya seperti bapak kayak Khalid aja orang. Yang satu santai aja orang lehernya. Nah, misalnya pasti beda hasilnya. Nah, datangkanlah ke tempat tuan guru. Ya guru, doakan semoga suaraku bagus. Bagaimana suara bagus? Saya lepas. Dibuka suara mania. Dibuka. Kalau kami zaman dulu diajarin perguruan lah, bakat untuk bagus suara itu nggak ada dulu. Tapi saking kita tuh pengen bersolawat, diajarkan guru berteriak di dalam ember. Oh. Karena di ember itu makin teriak kencang, resikonya nggak bisa mengambil nafas biar air kalau nah. Dibilang kami kasih di sini juga nah kencang. Jangan teman-teman nggak pakai mikrofon. Ya harus kalau pulang ada alasan nggak hafal guru ya. Nukar bukunya, nukar rukuh pun aja. Ya Allah, ayo rukuh berapa ini 25.000 paling murah 15. Beli tempat dipahami itu nama nanti itu lah. Jadi buku balong jual buku beli. Cinta itu penuh pembuktian. Cinta itu penuh. Kenapa tapi marah Ustaz? Kalau berdiri Ustaz tidak boleh marah. Ketika orang itu tidak menghargai baginda Rasul wajib Ustaz marah. Wajib Ustaz marah. Kalau dirinya sendiri yang bisa orang tidak ada jalan boleh marah. Tapi kalau agama, Nabi khusus pemimpin kita baginda Rasulullah SAW wajib marah kita lah. Jangan berdiam diri kita. Jangan berdiam diri. Buktikan bagi kita bukti yang benar. Karena sholawat itu jatuhnya ke diri kita, walaupun hitam badannya, mukanya. Kalau salawatnya banyak, bercahayalah nurnya. Jangan mencari pasangan itu cuma telapaknya yang putih. Jangan. Itu ajaran sesat itu namanya. Yang dicari itu nur, mengandung nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan telapaknya aja yang putih lah. Nurnya cuma di telapak tangan jangan. Makanya apa? Tuhan tidak memandang rupa-rupanya. Tuhan tidak memandang harta. Ialah apa? Hati dan amal-amal. Karena amal-amal dan hati itu merubah rupa-rupa kalian. Nah, sekalipun hitam, tapi kalau selalu berwudu, selalu tahajud, sholat, pasti ada cahayanya. Yang sakit itu sudah hitam, salat males, wudu malas, black on black. Black forest jadinya. Black forest masih enak dimakan. Black pahit yang susah banget lah. Black empedu. Nah, terjelas. Kenapa Sayyidina Bilal terkenal? Karena mengandung nur Muhammad. Pahamnya tuh ilmu Muhammad, paham sendiri. Cerita Rasulullah, cerita Allah tuh paham sendiri. Jadi kita jangan minder itu jamin aja lah, janganlah kayak apapun kissing antum. Kalau antum itu mengamalkan wudu yang mengerti sifat 20, perempuan akan kelepek-kelepeknya. Itu juga dia mau melamar seorang perempuan kalau mengandalkan uang belum tentu ada uang. Mau melamar perempuan mengandalkan jabatan belum tentu ada jabatan. Sama ada jabatan tiba-tiba dipecat orang atau korupsi atau melayu guling. Coba andalkan yang lebih utama. Nur itu ada tentang Nur Muhammad lah. Jangan Nur Daud, jangan Nur Yusuf. Nanti kalau ditahan terbakar. Kalau Nur Muhammad itu rahmah lil alam. Kalau Nur Daud, Yusuf, bau mudarat masih tampang Yusuf masih ada mudaratnya. Kalau hebat suara Daud masih ada mudaratnya. Tapi kalau tampangnya Rasulullah membawa rahmat,
Kereta guring beginian, kereta guringnya bercangkal ibadah. Kalau menurut yang lain, kereta guring nggak bisa tidur, perempuan lihat seseorang yang mengandung nur, tapi nggak tidurnya menyiksa, berkurus badannya. Kalau menurut baginda Muhammad itu, ketika dia tergila makin tak menggiat dengan agama itu, menurut kita tuh wabil khusus yang mengumum di Sayyid Abdullah ayat Nabi kita. Nah, sedikit inilah. Jadi tadi insya Allah kita ini majelis malam ini dan langsung ke depan. Sisanya itu istirahat sampai habis hari raya Idul Fitri baru menyambung lagi. Tapi insya Allah setiap malam Sabtu malam Sabtu Ramadan tetap ngopi bareng, ngobrol perkara iman. Ngopi itu kalau ngopi itu ngobrol perkara iman. Ini insya Allah nanti kita pada Fadailul Amal ini harus bacakan masalah bab keutamaan zikir, bab keutamaan tahajud, khusus pertamanya bab keutamaan zikir secara umum dan yang lain sebagainya. Banyak yang sangat bagus kitabnya, bagus. Kalau cuma dibaca tanpa pengetahuan memang sedikit saja. Jika kita waktu kita membaca dengan penjabaran yang lebih dalam, luar biasa kitabnya. Luar biasa kitab Fadailul Amal, luar biasa. Penjabarannya luar biasa. Contohnya di sini di dalam Quran Tuhan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan pada waktu hari berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang sudah ditentukan bilangannya ketika diminta. Waktu haji itu seperti apa? Waktu diminta itu seperti apa? Banyak pemacarannya dengannya, banyak pemacarannya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Takfurunlah lain biasa belajar kada kurun ya, tapi di huruf ya Quran lo. Jadi di Al-Quran itu tak kurun, jangan tak kan tidak ya Allah, kurun tega tak tega itu artinya. Nah itu. Jadi artinya maka ingatlah kepadaku Tuhan, niscaya aku pun mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar nikmatku. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun mengingatmu Tuhan, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkari nikmatku. Jangan diingkari dengan nikmatku nih. Kenapa? Ketika dapat uang, dapat kenikmatan, berterima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada sesuatu. Kenapa? Makanya Tuhan, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar dengan nikmat-nikmatku. Banyak manusia yang ingkar dengan nikmat Tuhan. Orang yang ingkar dengan nikmat Tuhan itu ya beramal pada pahala. Yang kenal. Terima kasih yang dipahamilah yang mengutangi tenaga surga. Sampai ke Haji Fahmi aja mana kita nih? Suatu saat ketika Haji Fahmi galau kah? Karena Haji Fahmi itu kan Allah yang karena oleh ketika beliau galau ke salah pandai baru kita marah. Tapi kalau orang itu mengenal sifat-sifat Tuhan, tak bisa marah dengan sesuatu karena mengenal. Nah, lalu bisa bersyukur kepada Tuhan, lalu bisa tidak mengingkari nikmat-nikmat Tuhan. Siapapun orangnya lah, Ustaz menekankan makna, jangan diremehkan masalah perkara ketuhanan, jangan diremehkan. Rasakan diri kita, renungkan diri kita lah. Kalau orang itu benar-benar ahli zikrullah, tidak mungkin hidup sakit. Siapapun orangnya, ustaznya kah, gurunya kah, kiainya kah. Karena jadi Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Orang yang pandai bersyukur itu pasti ditambah, tak mau susah. Nah itu, jadi kita renungkan diri kita. Bagus kita mau bersihkan diri kita, bagus. Di mana berapa dosaku, di mana renungkan dulu. Kalau kita menunggu orang lain belum tentu bisa menerima, Jadi renungkan diri sendiri lah. Gengsi juga nih, cari kamar kekhawatiran soal hadis, renungkan diri kita lah, renungkan. Jangan kita pernah merenungkan diri kita, renungkan lah. Di mana kesalahanku, di mana mengganjalnya ilmuku, di mana lah yang bikinku seperti ini lah. Rasakan betul-betul. Jangan kita hidup kebeda-bedaan, terlena dengan bentuk dunia. Jangan kita sempatkan waktu itu sampai waktu tahajud. Tahajud itu bukan berarti tidur. Kalau jam 12 malam lewat waktu tidur tahajud.
renungkan ya Allah ya Rabbi, kenapa aku seperti ini ya Rabbi? Kenapa itu seperti ini? Sedangkan janji engkau Quran itu manis banget perkataan Quran itu ya. Tidak mungkin Tuhan berdusta dalam Qurannya. Tapi kenapa hidup kita seakan Tuhan berdusta? Kenapa? Berarti ada pemahaman yang salah, yang konsepnya. Renungkan diri kita. Ini pesan-pesan. Nah, kita kan mau menuju bulan Ramadan. Bagus amalan di bulan Ramadan, kenapa beramal? Renungkan diri kita. Renungkan. Jangan semata-mata beramal dengan lisan, tafakur itu harus dibuat. Setiap kali beramal dengan pergerakan, dengan lisan tafakur itu harus dibuat. Kalau perlu, waktu berkata-kata, waktu berdiri, waktu berduduk, waktu berbaring, waktu beraktivitas, tafakur tetap jalan. Orang lagi santai wajar bisa tafakur, yang dicarinya waktu sibuk bisa tafakur ya bicaranya. Jangan juga over. Waktu kerja, ang subuh jurang, ang subuh kembalinya, kabur pelanggan jualan. Di pelanggan berapa pun kok, coba tentang kok, kabur pelanggan. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Tapakurnya kan dengan ilmu yang mania ya. Jangan hati-hati lah. Tapi insya Allah selalu muzakarah. Orang itu kalau selalu dekat dengan Muhammad, siapa? Muhammad Latif ya, Muhammad Latif. Nah, insya Allah nyaman dulu. Apalagi kita yang jemaah di sini, jangan kita merasa pintar, merasa hebat, jangan. Ustadz pun begitu juga. Sekalipun gurunya di Banjar, dia ada mainkan pulsa, mainkan hidungkol, mainkan hafal. Jangan sampai dalam satu minggu itu tidak ada siraman rohani. Sekalipun jadi guru, karena pembimbing yang utama itu ialah orang yang zahir. Kalau pembimbing, bisikan atau khadam atau apalagi sahabat empat tetap menyesatkan kajian. Kita berinsting di bisik sahabat nih. Besok masuk bulan Ramadan. Dibisiki di hati nih, di telinga apa? Sekalinya 3 jam kemudian ada pengumuman di televisi pemerintah, kita bulan Ramadan tanggal 1 ditunda, rusak bilangnya. Wajib kita mengikuti pemerintah. Karena pemerintah itu kenyataan yang gaib. Kebanyakan manusia ini kan tuhanan dan gaib aja. Sama dengan hantu juga. Ada hantu sendiri itu pasangan kita aja. Padahal ada yang berbau nyaman, bahkan hantu jangan tidak. Apalagi orang itu mengandung Ismul Azam, masih bahaya dengan hantu. Makanya bagi-bagi Ismul Azam, coba bang bikin waktu serbu ustaz serang, debat, demo kayak apa gerak Ismul Azam tuh. Orang yang tahu Ismul Azam itu tahu di mana letaknya roh dan jasad, di mana letaknya akhirat dan dunia. Kalau masih menghayal dengan roh, masih menghayal dengan akhirat, Ismul Azamnya itu kada tagunda, kada asah. Nah, apalagi sampai percaya dengan hantu, bukan tidak percaya, tapi hantu itu khadam kita. Roh itu jangan dipikirkan lagi. Caranya adalah jasa roh. Makanya Ustaz Latif kayak begini. Kalau ada Tuhan, sesuatu tidak ada. Kalau sesuatu ada, Tuhannya tidak ada. Ternyata sesuatu ini kenyataan Tuhannya satu. Berarti jasad ini kenyataan roh. Ngapain lagi bicara roh? Orang yang bicara roh itu ya jadi takutan hantu, takutan malaikat, takutan sebagainya. Itu karena kita berdua. Padahal yang nyata ini kenyataan yang gaib. Lah, yang nyata ini kenyataan yang gaib. Kalau sudah yang gaib nyata, apa yang dikatakan gaib lagi? Ayo, asal nih mindset kita nih, pola pikir kita asal. Bagaimana dulu asahnya? Supaya jangan pengincir. Bila nyawa takut, jangan senang untuk film horor. Hari ini tidak ada di Facebook atau di WA atau di televisi ada horor dinampakin. Tidak sih, tidak ada hantuan. Ayo tolong.
Manusia ini sesuatu ulama nah, walaupun baru bertemu lah, apalagi kalau sampai 3 jam, 6 jam sampai kita tahu kayak tabiat dia. Apa yang sampeyan dengarkan, apa yang sampeyan lihat, itulah pola pikir sampeyan. Coba aja rasakan ya. Kayak orang keras di rumah tangga, coba lihat TV-nya, televisi apa yang tentunya. Kalau orang Jepang musibah, dan ya seneng banget untuk berita. Bagus ibu, coba lihat ya. Bila mau pindah musibah, semangatlah untunglah. Lihat dia di contohnya. Atau pindah cengeng banget, iya jangan sedikit. Mungkin India sih turun itu siang, ya kan? Iya akan aja ini lah. Iya itu turun. Apa Bismillahi ya. Saya suami istri kan yang bikin kacau lagi sinetron yang disukai itu jamnya waktu menuju maghrib sampai isya merusak iman ini. Hati-hati banget Yahudi itu memasuki kita tuh gak berani terang-terangan. Kalau orang Yahudi itu masuk kita terang-terangan, orang Islam itu berani bunuh diri oleh. Tapi mereka tak habis pikir dengan cara halus sinetron yang rame-rame itu lah dibikinnya yang melanggar aturan, yang melanggar waktu lah, senja atau asyar lah, bismaghrib lah. Aduh ya Allah ya Rabbi, lebih baik aja nah ya Allah ya Rabbi, nawadus keluarga kita nah amanahkan nah. Karena kalau gitu kalau ditegur kerasnya apa ya? Iya. Kalau lain nasi kupis gerakan nah itu lah. Ada tidak kita hati ini fakta lagi Indonesia itu menghancur banget nah. Yang hebat itu manusia yang menghandle televisi. Waktu kedua hanya nonton, jangan kita yang dihadirkan televisi itu nah. Bila mati keluarga segering, takut dia anak terlantar, takut dia masak. Anak bilang menangis ada anggur tanggung ya. Nah ini mana kita candu sudah candu. Nah itu hati kita. Wahai ibu-ibu, wahai bapak, sadari renungkan diri kita. Apakah sudah benar yang kita lakukan? Kalau pian menghadang suami pian atau orang lain menegur itu masuk cek ya. Laki-laki menegur ini aja. Nah itu nah coba renungkan nah. Apapun yang kita aktivitasi, renungkan bermanfaatkah enggak? Bermanfaatkah kada akhirnya? Renungkan tuh nah. Laksana semenitnya akan datang kita mati. Renungkan yang hidup itu manusia itu akali orang Yahudi. Silakan sinetron itu bermain-main, tapi tidak mengganggu dengan aktivitas kita. Apalagi episode terakhir ya, baginya asam day, bisa tepuk tangan jadi ada di mana lah. Yang hebat itu kita yang mengatur alam, termasuk televisi, termasuk sinetron lah, termasuk gawian kita yang atur. Jangan alam yang lain atur kita. Alam itu ada isim maf'ul, isim alam, isim makan, isim zaman. Jangan isim maf'ul itu dihandle oleh isim alam, isim makan, isim zaman. Manusia itu jangan diatur oleh binatang, tumbuh-tumbuhan dan kebenda-bendaan. Semestinya manusia itu mengatur tumbuh-tumbuhan, binatang dan benda-benda dan sesuatu yang lainnya. Karena manusia itu manusia yang diberi akal dan pikir. Nah itulah. Makanya kita rahasia manusia itu luar biasa. Kalau mau menuntut sedikit kita masuk di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala musallin rahimahullah ta'ala wa nafa'ala bi jami'il dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bab yang selanjutnya masalah kemarin sudah masalah iman kepada para nabi ya Allah. Iman kepada para nabi. Sekarang kita iman kepada para malaikat. Wal malaikati. Artinya wajib kita percaya dengan sekalian malaikat. Mustahil tidak percaya dalilnya wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Wa ma ja'alna, tidak kami jadikan
ashaban nari illa malaika, segala sahabat-sahabat ahli neraka itu hanyalah segala malaikat sekaliannya. Jadi bahkan percaya dengan malaikat itu tidak cukup dengan mendengar-dengar seruan saja. Rumusnya dicari. Biar anda percaya dengan Ustaz Latif itu mendengar kabar dia masih punya iman. Coba orang yang cinta dengan kabar itu kadang kuat imannya, kadang lemah. Kabar banyak kabar pada temannya Allah. Nah hebat itu banyak tamunya, sedikit kabarnya itu hebat. Mungkin kebanyakan kabar sekuat-kuatnya iman atau macam-macam. Dan yang mengkabarkan gelik-gelik dan baik jangan salahkan, itu Allah. Kelakuan Tuhan juga, kisah Tuhan juga, yang perlu dipikirkan ke diri kita ya. Nah itu aja. Tetangga sebelah hamil, bapak GBHN, bapak ibu GBHN, gauli berdua baru nikah. Jangan kita kemana kabar. Kita ini manusia diberi akal pikir. Sebelum mata kita memandang itu sesuatu, jangan kita kemana kabar. Sekalipun karamah lah, jangan sampai terlihat lagi. Apalagi yang jelek, jangan sampai gitu lah. Apalagi maaf, duluan dunia dia sakit tidak enak. Ustaz misalkan dikabarkan ya Ustaz Latif, dulu sambian di baju baru itu gini. Orang urus. Kalau memang kita gelisah, datangi beliaunya, tanyakan. Itu bukti kita cintakan. Tapi kalau kita iya, wah kita hancur ya kita. Karena kita ini manusia biasa, sekuat-kuatnya kita, kalau kita tetap berdiam di suatu makam pelaksana sampah, tetap ikut bau. Cepat-cepatlah kita merubahnya. Bukan merubah sampahnya, ada merubah posisi diri kita, dipikirkanlah. Lu tahu di situ ada tempat sampah, di buang sampah, di jangan itu jangan dibuang ke lain. Marah kepada yang lain Allah. Jadi diri kita yang kita rubah, nah cepat-cepat kita menghindarinya, cepat-cepat kita merubah diri kita. Jangan anak jadi wali, ternyata aku ini rasa ikan di lautan nggak bakal keikut. Jamin saja. Apalagi masa lalu banyak yang suram. Tuhan membikinkan perkara-perkara sesuatu. Ada dadu, misalkan kalau dadu ya oleh saung ayam kah? Sedangkan masa lalu bersangkutan dengan itu misalnya nih. Mana hebatnya mencegah atau sok jadi wali? Mendekati, lambat laun, lompat ya. Siapa yang salah? Bukannya dadunya, bukan saung ayamnya yang salah. Kitanya kurang pintar menelaah benar. Sudah ada kabar, sudah jadi kita yang menelaah. Contoh lagi, hanyut misalkan nih, taguring. Misalnya ada bapak ya Allah, 2 kali ada bapak, 3 kali itu berarti Allah itu dari musallin. Allah masalah Muhammad. Namun sekali itu wajar, sekali itu kabar tentang alhamdulillah, selalu salah pernah. Udah tahu anak belajar taguring. Jadi untuk yang selanjutnya ketika mau berjumpa lagi dengan sesuatu itu, kita sudah dapat pelajaran, sudah gimana? Karena tidak bisa diremehkan ini. Kalau aku tidur waktu capek ini pasti dah hanya saat itu sudah. Lalu kita berminta kita. Jadi apa kesalahan yang pertama itu pelajaran. Tapi kalau kesalahan itu berturut-turut 3 kali, jadi orang yang melalaikan ya Allah. Nah itu. Ustaz kenapa bisa level misalnya di atas orang lain bisa menghindari aja, intinya nah. Sekalipun Ustaz kalau sudah tahu di situ laksana padangnya apa tempatnya sampah, tetap ikut tahu. Ya kenapa tetap aman menghindarinya bisa? Jangan coba-coba. Lain wali, kita juga wali lah. Wali. Kayak Ustaz ada sesuatu yang nggak baik, datang ke sana, diam-diam di sana. Lambat laun minimal burung kajung. Minimal banget toh. Sudah sahwat naiknya apalagi berikut yang lain. Jadi kita pandai-pandai karena kita ini manusia ini yang mengatur sesuatu,
jangan sesuatu yang mengatur manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus lagi berikutnya wal kitab bis-samawiyyah, yaitu percaya, wajib kita percaya dengan sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Mustahil kita percaya dalilnya tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Artinya bermula turunnya kitab itu adalah daripada Tuhan yang bijaksana. Bukan berarti Quran itu gugur dari langit, ya. Banyak pahamnya di situ. Jadi kita wajib percaya kitab itu yang maha bijaksana. Quran kita benar. Makanya satu huruf Al-Quran lah kita nemu di jalan nih. Kalau berusaha lah wajib kita menjalankannya. Jangan dari bukti kita beriman tuh sama. Tidak menyampaikan tuh ada banyak versinya. Kalau kita di sana kan angin jatuh air bakar. Jangankan satu huruf Al-Quran, mereka Al-Qurannya di lantai, jadi Masya Allah, luar biasa. Nah, jangan digunakan, karena kita tanpa kita orang yang ada cerita manusia, kita orang. Karena ajaran itu, ilmu itu laksana buruan, tulisan itu laksana ikatan, kitab itu laksana ikatan. Buruan itu tanpa diikat akan kabur, lenyap. Makanya ada turun kitab. Sekalipun Nabi sudah meninggal, wali-wali tidak meninggal, belum ada kitab, harus Al-Quran tetap selamat karena buruan itu sudah kita ikat sudah. Jadi jangan ikatannya itu sembarangan. Kalau udah mulai rapuh diganti lagi, dijaga dirawat biar gak rapuh gimana. Ini Quran ada apa gitu? Maksudnya gue yasin ke apakah? Hati-hati kita hati-hati. Nah, itu bukan sekadar ada dengan Quran, bukan sekadar ada. Karena tubuh kita ini mengandung Al-Quran. Apakah kita mau tubuh kita ini dirantai injak orang? Ayo, inginkannya. Ya mau ya Allah. Nah, jadi Pak Ai, buat orang yang masih akhlaknya adanya kurang-kurang itu karena inginnya wawasan. Tapi perbanyaklah ilmu agama. Perbanyakin itu agama. Jadi kita tuh dengan sendirinya akhlak kita bagus. Sekalipun buku syair memang tidak ada mengandung Al-Quran, apa ayat Al-Quran lah. Tapi yang namanya hurufnya huruf hijaiyah, enggak tega kalau huruf hijaiyah itu di atas daripada lutut kita ini lah. Nah, pelan-pelan kita mengaplikasikan pelan-pelan. Nah, kalau yang lain ada yang bertanggapan lain demikian, wah silahkan ya Allah, jangan bertentangan. Tapi kita itu kiblat kita, guru kita kiblatnya gurunya lagi, guru yang sampai ke berbeda Rasul. Kita harus punya kiblat lah, jangan kiblat dimadu lah. Kiblat jangan dimadu, imam jangan dimadu imam. Kalau sudah cocok sudah yakin Imam Syafi'i saja. Jangan kepada Bapak Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i benar, jangan ada Imam Syafi'i dan cinta kepada Bapak Syafi'i. Kedua nanti, nah cukup kepada imam. Jangan kedua lah, kita apa? Makanya aku bingung, apakah rahasianya leluhur beliau, nenek moyang beliau atau kakek nenek moyang beliau? Orangnya orang Jawa, tapi nama Syafi'i berarti ada sesuatu kakek dan neneknya mengandung rahasianya. Orang Jawa nih ya, tapi bernama Pak Syafi'i, wah berarti ada rahasia ya. Panjalilah nah. Mana tahu dia tangis sendiri tidak ke rumah, kocek koreksi ke kamar rumah, pasti ada gitu, pasti ada. Nah, kalau sudah nama kita udah terlanjur tidak ada kata-kata Muhammad lah, anak kita buat nama Muhammad. Jangan ada. Kalau tidak ada anak laki-laki, sedangkan ada juga kita senyah. Tetap nama itu sebutannya Maktubin, tidak apa-apa, yang penting dirubah waktu sebenarnya ada. Muhammad Arsyad Sajali. Walaupun sampai sekarang orang bisa memanggil Maktubin, apalagi dan tidak apa. Yang penting pensahannya itu kan sudah dirubah sudah. Nah inilah. Kita terus selalu yang diandalkan. Gak bisa ilmu kita seperti Muhammad nama kita bukan nama kita. Nah kayak boleh karena masalah kita pun. Terus yang terakhir
wal yaumil akhir. Dan kita wajib percaya dengan hari kiamat. Mustahil kita percaya dengannya wa anna sa'ata atiyatun la raiba fihi, bahwasanya masa kiamat sesungguhnya lagi akan datang, tidak syak padanya. Maksudnya syak itu tidak ragu-ragu, jangan biar ragu-ragu dengan hari kiamat. Tapi orang itu tidak akan bakalan takut dengan hari kiamat kalau tidak bisa merasakan hari kiamat. Minimal banget kita bisa merasakan hari kiamat yang subrat, yang kecil lah. Kalau yang kecil dulu, yang sendiri dulu. Kiamat subrat dulu, hanya kubra ya. Kalau naik pulau kubra lain, supaya ya kubra lah, naik pulau kubra lah. Tapi kalau pas pulau kubra itu kiamat kecil tuh subrat namanya itu kan. Kubra yang matuk tafsirnya kiamat subrat. Nah itu bahasa Arab, kalinya bahasa Indonesia aja kita nah. Tidak bisa kita takut dengan hari kiamat kalau kita tidak bisa menelaah, mengoreksi, melihat bagaimana kiamat yang kecil. Kiamat itu bagaimana? Minum dulu setelah ini suruh jadi dan kiamat. Hari ini Ustadz gagah benar ngomongannya gagah minum jahe coy, mamanya merasakan jahe nah. Bisa gini mbak, majlis bisa setahun ulangnya lah. Saking kuatnya hari ini lah, sending mucai luar biasa dia nih. Kenapa mulai pagi tadi lah satu teko jadi habis mana jadi insya Allah kemudian kita nanti jarang-jarang kurang minum kopi, banyak jahilannya apalagi waktu musim corona ini. Nah jadi malam Sabtu Ramadan nanti lah saya anak nongkrongan ngopian kita datangnya habis terawihan. Nah kita mujakarahan apa yang tidak paham ditanyakan, tanyakan yang paham. Dan tidak ada gula arennya disebut kita menjadi-jadikan nongkrongan gitu nongkrongan, daripada kita begadang yang sia-sia, mending kita mencari ilmu. Mencari nyaman baik, adatnya kan dituntut. Kalau kita di majelis ta'lim pembacaan adat itu sangat dituntut. Ada kaum misalnya saya merokok, wasa berjudi nggak bisa muslim. Tapi kalau Jakarta masih bisa kita santayan. Jadi kita malam ini dan malam Sabtu depan itu udah istirahat. Sabtu depan kita masih satu kali. Habis itu tanggal 15 diskusi dan kita sudah istirahat, sudah kita buka kembali habis hari Idul Fitri yang kita. Jadi kemudian demikian selama 1 bulan kita pakai ilmu, dipakai ilmu kita. Jangan masih kita, jangan diingatkan ilmu kita. Karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dicipta ke dunia ini mengabdi menyembah ya. Kan disuruh kan mencari yang lain. Jadi bagaimana nih? Waktu berdiri jadi orang berakal nih. Waktu kerja bisa dia beribadah. Waktu santai dia bisa beribadah. Waktu galau pun dia bisa beribadah. Bagaimana? Nah makanya dia pakai ilmu kita pakai. Mulai wujud sampai muka ilmu kita pakai. Yang sudah punya BAI pakai. Jangan diremehkan. Itu barang mahal, barang mahal. Apabila zahirina belum waras memang kan terpakai. Atau hanya memakai tapi ngerti. Ketika pengen ngerti tapi nggak bertanya, lalu yuh betis bisakah aku nambah 1000 jadi pamangan. Naik ojek kan mau bertanya di mana kayak cacannya, aku dirasakan. Luyuh, apa luyuh capal? Luyuhnya memang nambah 1000 jangan. Malah bertanya satu jalan dia bertanya aja. Ada dulu takutan aku dia. Kalau demi kebaikan jangan takut ya. Jangan takut. Satu rumus jurus orang pengen mencuri muka dengan budaya yaitu bertanya. Nah, bukan sekedar mencuri muka atau membawakan wadai, beri duit, bukan seperti itu. Satu rumus mencuri hati gurunya, nah mencari muka guru yang bertanya. Wabil khusus bertanya apa yang dia ajarkan. Luar biasa dia itu. Apalagi bini istri lah. Oh apa ini? Kayak apa kayaknya ilmu wujudnya omak. Asal tahu lu Islam dia. Tapi di dalam 1000 mencari satu itu susah. Karena ujian paling berat itu orang terdekat. Gengsinya luar biasa. Orang terdekat ini luar biasa gengsinya dia. Gengsinya biasa.
Sama kayak anak orang tua tuh lambat waras, tapi pun gurunya mending oke ya, ini ya. Abahnya bisa kan jadi mual ya Allah. Nah itu karena saking dekatnya ini tak kelihatan, tak sadar, rasanya kelopak matanya. Saking dekatnya tak bisa kita melihat kelopak mata ya Allah tanpa melalui wasilah cermin. Oleh kalau yang ada tanpa cermin dia tidak melihat mah masih kaku nih hitam kaku. Beli cermin yang terang, nah ini ada jerawat sini. Bagus sudah cermin tuh. Makanya Pak di rumah itu jangan dari cermin lah. Ustaz tuh kau baca manusia itu ya. Jadi bila guru itulah berkunjung kalau seorang hati-hati, kelihatan hati isi hati dia kelihatan benar. Ya di rumah lah. Di guru 4 sampai yang kamar. Kamar ada dia cermin, ruang tamu ada dia cermin. Apa ini mesti menjaga dia cermin misalnya? Nyata banget orang sombong. Rasakan dia lihat. Tapi kalau masih di rumah ada cermin, insya Allah orang yang diam di rumah itu masih ada rasa-rasa ilmiah. Itu bukti Pak, itu bukti. Ada juga orang cermin besar banget di rumah. Hati-hati ya kehidupannya. Jarang bergaul sama orang, selalu keoper, kebanyakan minder, sedikit mengurusi dirinya, sedikit mengurusi dirinya. Nah sakit cermin karena dia panjang simut untuk lebih baik lah, sakit dalamnya. Jadi baik, kinerja alam ini kenyataan yang baik lah. Sama di rumah tangga kita atau di diri kita lah, yang zahir ini kenyataan yang gaib. Kenyataan pikiran, kita sadar, rasakan lah koleksi mana deh, renungkan diri kita ini, renungkan Iqra bismi rabbikal khalaq, ciptakan apa yang Tuhan lah. Pikirkan apa yang sudah ada di rumah tangga dulu, pikirkan apa yang sudah ada di rumah kita, nah sekali ujangan, rasakan lah. Kenapa ya aku baju bersadaya di rumah baju apa, bertumpuk. Beladak, selalu ada gantungannya, gantung biasa, jadi sarang DBD, demam berdarah. Bukan, itu mungkin hati kita kebersihan lah. Sedangkan di maksud kebersihan itu sebagian dari iman, renungkan diri kita. Jadi waktu itu ibadah kita renungkan, kenapa ya aku ditambahkan baju kayak ini caranya ada rapi, kenapa nih? Kenapa yuk di sekeliling hidupku banyak sampah, banyak debu, masih kenapa yuk? Kenapa ya aku masih senang rebahan tanpa kaidah? Kenapa yuk? Kenapa ya aku senang rebahan sembarang tempat? Kenapa lu diri kita itu pakai hati itu sekalipun dia menurut ilmu, tapi masih kelakuan seperti itu berarti ada ilmu yang tidak bisa menyatu di dalam kalbu kita. Pasti ada terluka. Kalau memang hati itu bertambah bersih, bertambah suci, bertambah liqa rabbi, dengan sendirinya zahir pun ikut. Lanuai. Jadi kalau mimpi, sampai semalam mimpi apa? Mimpi buntut pagar nih. Jadi buktinya itu zahir kita. Kalau zahir masih kayak itu kan pakai buntutnya. Kalau ini mah yakin aku buntut pagar. Itu mungkinnya Ustaz tidak bisa menahan hati seorang. Tapi kalau hatinya yang bertanda ngomong, kalau ngomong, nah ini kan. Nah, maka dia mengatakan dari malam ini dia baik itu. Mari kita kalau ilmu ya Allah, mudah-mudahan bius buat dia kuat. Nah, biusnya kuat lah. Apa biusnya? Salawat banyak salawat ini salawat. Ada sari kalau duluan salawat banyak jadi sari. Banyak salawat. Kita ini wajar di manusia wajar lah. Yang bisa yang berpecah mata dengan guru itu cuma Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kepada Rasul, yang lainnya belum bisa gitu. Pasti masih ada kenapa? Bagaimana? Ada apa? Pasti itu. Kenapa dia masih bisa mengangkat gurunya, menyangka-nyangka gurunya? Karena gurunya ada, dia ada. Coba batang tubuh ini lenyapkan kepada guru kita, nyaman gitu ya. Ada macam-macam tidak siapa orangnya. Ketika aku mau mencintai Pak Jalil, lenyapkan tubuh kita kepada Pak Jalil. Nyaman kan kita bergaul sama orang.
kayak itu guru yang harus memimpin dia. Jadi jangan mengharap orang mendidik kita, jangan. Sedangkan wa arsalnaka illa rahmah lil alamin. Nabi kita itu pembawa rahmat lah, pembawa rahmat. Jadi pemberi rahmat. Kalau membawa tadi memberi, kalau lah adalah Nabi Muhammad itu meminta rahmat, adalah pembawa rahmat. Kalau jangan mengharap orang kita ya adalah mau benar kita paham lawan dari kondak deh, paham lalu sudah difahami masih paham juga. Jadi jangan mengharap orang jangan kitanya masuk waras. Jadi insyaallah minggu depan kita membahas masalah isi la ilaha illallah, kalimat nanti musbat isbat itu insyaallah terakhir malam Sabtu yang datang kita istirahat membahas masalah kalimat la ilaha illallah itu depan. Selanjutnya nanti pasal-pasal saja lagi. Jadi setelah itu disampaikan siapa ulangnya, entah itu keluarga saya, entah itu orang terdekat saya, entah itu jamaah-jamaah saya, siapa orangnya harus yang ada di sini renungkan diri, jangan merasa pintar. Renungkan diri, ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah itu selalu mengoreksi dirinya. Di mana kekurangan dirinya, renungkan diri kita ulang. Ustaznya payah benar memadahi murid, hendak pengen banget menasihati jemaah. Tapi kalau jemaahnya masih ada amarah bisu, amarahnya masih ada, Ustaz terhalang untuk menasihatinya. Karena orang yang bisa dinasihati itu wadah yang menerima. Kalau wadahnya tertutup tidak bisa dinasihati lagi. Jadi jangan salahkan Ustaz. Kalau Ustaz dia diam, dia buka pintu, dia itu buka. Koreksi diri kita telah banyak ilmu yang kita lepas banyak. Jika bolehlah diulang wujud satu kali menerbit pasti masih ada rahasia. Banyak kita ini ilmu yang ujung untuk terlalu melewati, terloncati, paling jauh benar kayak apa cari aplikasi. Kalau memang benar kita itu bersifat menjadi barang tubuh kita dengan sendirinya, alam kita ini, sarana hidup kita ini mengikut. Karena Rasulullah tidak bakalan mendiamkan, menelantarkan orang yang mencintai Tuhannya. Nah jadi biar koreksi diri, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Jadi koreksi, dekatilah para guru sampeyan, dekatilah guru kita. Sekira ilmu rahasia itu tambah terbuka. Jangan merasa puas, jangan. Apalagi kadang orangnya baiknya pesan guruan bersedekah, mengantar rokok, coba bang duduk Jakarta, jangan memberi aja, kasihan rugi. Coba kita diskusikan bagaimana ilmu kita karena apabila buktian untuk pintar maka nyaman rumah tangga buktian. Bukti pian sayang sama istri, pahami ilmu. Bukti sayang dengan keluarga, pahami ilmu. Apalagi urus laki-laki lah. Jadi pembuktian itu dengan pengorbanan. Gak bisa kita langsung mendidik istri dan anak kita kalau ini tidak bisa. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya seluruh amal. Apapun amal itu yang zahir, yang gaib tanpa ilmu, amal itu batal amal itu. Bahkan bisa menjadi mudarat dia mau mendidik anak, mau menegur anak, tapi tanpa mengenal sifat-sifat Tuhan, tanpa mengenal ilmunya, ujungnya emosi. Jadi kalau benar-benar ahli zikir, waktu memukul anak itu langsung hilang keburukannya, langsung hilang sialnya. Tapi ketika orang itu memukul anak tanpa ahli zikir, sialnya akan hilang, pinculnya benar. Allahumma shalli ala. Jadi untuk sampai di sini dulu. Saya berkira ulun banyak minta maaf mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang beruntung dunia dan akhirat, dan semua menjadi manusia yang membawa rahmat segala kalangan seperti panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ucapkan minta maaf minta rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.